Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillah Nana Ibu, hari ini kita dapat berjumpa kembali belajar kimia ya. Kita masih di bab 1 tentang sifat koligatif larutan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari sifat koligatif larutan yang larutan non-elektrolit. Kali ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan yang bersifat elektrolit. Nah, kita ulang sedikit ya, apa itu sifat koligatif larutan? Adalah sifat fisik larutan yang bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut yang ada dalam larutan, tetapi tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Jadi, sifat koligatif larutan tadi dipengaruhi oleh konsentrasi partikel zat terlarut. Artinya, semakin banyak partikel zat terlarut, maka semakin besar sifat koligatif larutan. Nah, kemudian yang mau kita kaji hari ini adalah tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Ananda sudah mempelajari bahwasannya larutan itu jenisnya ada dua, berdasarkan daya hantar listriknya ya. Nah, ada larutan yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit. Perbedaannya juga sudah Ananda pelajari ketika kita dulu kelas 10 ya. Mengapa larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik? Karena larutan elektrolit itu dapat terurai menjadi ion-ion di dalam larutannya. Sementara kalau dia larutan non-elektrolit, dia tetap dalam bentuk molekulnya, tidak terbentuk ion-ion, ion positif maupun ion negatif. Nah, dari teori ion span August Arrhenius dikemukakan bahwasannya semua larutan asam, basa, dan garam merupakan larutan elektrolit. Kenapa? Karena semua larutan asam, basa, dan garam ketika dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ion-ion, ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Larutan elektrolit adalah larutan yang terionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Nah, akibat dari peruraian itu maka akan mengakibatkan bertambahnya jumlah partikel. Larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit karena peruraian ion-ion tadi ya. Kemudian anak-anak Ibu, tentu berbeda jumlah partikel dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang larutan elektrolit pasti lebih banyak ya, karena ada ion-ion yang terurai tadi. Nah, untuk mengoreksi hukum agar sesuai untuk larutan elektrolit, maka Van Hoff menerangkan bahwa hukum Raoult harus dikalikan dengan suatu faktor yang kita kenal dengan faktor Van Hoff ya, yang besarnya 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, alfa kita sudah pelajari juga dulu ya, bahwasannya alfa itu adalah derajat penguraian atau derajat ionisasi. Nah, N itu adalah jumlah ion. Jadi ion positifnya berapa, ion negatifnya berapa, sebanyak N dijumlahkan ya. Nah, misalnya untuk menentukan N, kita lihat beberapa contoh berikut ini. Kita lihat contohnya ya. Misalnya ada KCl, kemudian ada MgOH 2 kali, dan ada FeCl3. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, lihat dulu ini KCl. Ini KCl adalah suatu larutan garam. Jadi kalau dia terurai akan membentuk ion K positif sebanyak 1 dan ion Cl negatif sebanyak 1. Maka jumlah ionnya adalah 2. Gitu ya, 1 K positif dan 1 Cl negatif. Kemudian MgOH 2 kali. MgOH 2 kali ini kalau dia terurai menjadi Mg2 positif dan 2 OH negatif. Mg2 positifnya sebanyak 1, kemudian ion OH negatifnya sebanyak 2, maka jumlah ionnya sama dengan 3.
Kemudian FeCl3. Fe3 positif dengan 3 Cl negatif. Fe3 positifnya sebanyak 1 dan ion Cl negatifnya sebanyak 3. Maka N-nya atau jumlah ionnya sebanyak 4 ya. Kemudian ini ada 3 contoh lagi biar Anda lebih mudah memahaminya ya. Nah, misalnya ada CaCl2. CaCl2 ini kalau terurai menjadi ion Ca2 positif dengan 2 Cl negatif. Ca2 positifnya sebanyak 1. Nah, 1. Kemudian Cl negatifnya sebanyak 2, maka jumlah ionnya N-nya sama dengan 3. Kemudian H2SO4 ini kalau terurai akan menjadi 2H positif dengan SO4 2 negatif, maka N-nya sebanyak 3. Kemudian NaOH ini akan terurai menjadi Na positif dengan OH negatif, maka N-nya sama dengan 2. Nah, faktor Van Hoff itulah yang membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Anak-anak ibu ya, perhatikan. Nah, kemarin kita sudah belajar ada 4 jenis sifat koligatif larutan. Ada sifat koligatif larutan yang pertama penurunan tekanan uap atau delta P. Rumusnya delta P sama dengan XB. XB ini adalah fraksi mol zat terlarut dikali tekanan uap larut murni atau P0. Nah, dikali I faktor Van Hoff tadi ya. I yang besarnya 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Begitu juga untuk kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Untuk kenaikan titik didih, delta B sama dengan KB kali M. Kalau untuk larutan elektrolit dikali I, delta TB sama dengan KB kali M kali I. Kemudian penurunan titik beku atau delta TF. Delta TF sama dengan KF dikali M. Jadi kalau untuk larutan elektrolit ada tambahan I-nya. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Begitu juga untuk tekanan osmotik, P sama dengan MRT. Maka untuk sifat koligatif yang larutan elektrolit, besarnya tekanan osmotik atau P sama dengan MRT dikali I. Perhatikan contoh berikut. Contoh berikut ya. Ada ibu memasak sayur asem. Lihat, sayur asem katanya pakai garam sebanyak 5,85 gram dan menggunakan air sebanyak 4 kilo atau 4 liter. Banyak sayur asemnya nih ya. Nah, jika garam dapur terionisasi sempurna, maka berapa titik didih sayur tadi ya? Berapa titik didih larutan tadi? Jadi dari data soal kita ketahui bahwasannya zat terlarutnya adalah NaCl atau garam dapur sebanyak 5,85 gram. Nah, mRNaCl kita udah tahu ya, 58,5. NaCl itu larutan elektrolit, dia adalah garam. Maka dia pasti terurai menjadi ion-ion, menjadi apa? Na positif dan Cl negatif. Maka N-nya sama dengan 2. Nah, untuk garam ini berasal dari asam kuat dan basa kuat. Maka garam ini punya alfa sama dengan 1. Karena apa? Dia terionisasi sempurna. Jadi kalau ada kata-kata terionisasi sempurna, maka Ananda pastikan nak bahwasannya besarnya alfa sama dengan 1. Kalau alfa sama dengan 1, maka harga N akan sama dengan harga I ya. N-nya 2. Maka harga I-nya sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. N-nya 2. 2 kurang 1, 1 kali alfa. Alfanya tadi 1 tambah 1, 2 ya. Jadi kalau alfanya 1, disimpulkan bahwasannya harga N sama dengan harga I ya. Kemudian menentukan M atau molalitas. Kalau titik didih dan titik beku kita perlu harga M yang besarnya massa per mR dikali 1000 per massa pelarut. Dapat M-nya sama dengan 0,025 molal. Kemudian delta TB. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. Ini sama dengan ya, mohon maaf dibikin titik 2. Ini artinya sama dengan delta TB sama dengan KB kali M kali I. KB nya 0,52, M nya 0,025, I nya sama dengan 2. Maka delta TB sama dengan 0,026. Yang ditanya adalah besarnya titik didih. Titik didih larutan itu rumusnya adalah titik didih parut murni ditambah kenaikan titik didihnya, delta TB nya. Maka titik didih larutan, TB larutan sama dengan 100 ditambah 0,026 derajat Celcius.
Sehingga kita dapat besarnya titik didih larutan tersebut adalah 100,026 derajat Celcius. Ananda perhatikan bahwasannya terjadi kenaikan titik didih ya, pengaruh dari adanya zat terlarut. Jadi kalau air saja titik didihnya 100 derajat Celcius, ketika ditambahkan garam di sini sebanyak 5,85 gram, titik didihnya naik, terjadi kenaikan titik didih ya. Kemudian contoh yang kedua, nah ini masih titik didih juga ya. Senyawanya berbeda, ada K2SO4. Kalau K2SO4 itu berarti 2K positif ditambah SO4 2 negatif, N-nya 3. Ini harga alfa juga sama dengan 1 ya, karena dia adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, K2SO4. N-nya 3, maka kalau alfanya 1, I sama dengan 1. Nah, kita cari dulu M-nya. M-nya gram per mr dikali 1000 per P. Gramnya 17,4, mr-nya setelah dihitung-hitung nanti dapat 174 ya, dikali 1000 per P. Massa pelarut 250 gram. Dapat M-nya 0,4. Dari M itu, dari data I kita dapat delta TB. Yang ditanya kenaikan titik didih, berarti delta TB sama dengan KB kali M kali I. KB nya 0,52, M nya 0,4, I nya sama dengan 3. Maka terjadi kenaikan titik didih sebesar 0,624 derajat Celcius. Demikianlah anak ibu untuk materi kita hari ini ya, tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Kesimpulannya bahwasannya besarnya sifat koligatif larutan elektrolit itu pasti lebih tinggi daripada sifat koligatif larutan non elektrolit. Kenapa? Karena adanya partikel yang terurai sehingga jumlah zat terlarut akan semakin banyak. Ya, demikian anak-anak ibu, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, jangan lupa sholat, banyak berdoa kepada Allah, mintalah perlindungan Allah, mintalah pertolongan Allah dalam hal apapun, termasuk dalam hal menuntut ilmu. Demikian anak-anak ibu, sampai berjumpa kembali ya, mudah-mudahan bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.